Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafaira Rahman. Saya Muhammad Jibril Sakkisa. Saya Nurul Fajri. Kami dari Sekolah SMK Negeri 4 Goa akan melakukan podcast singkat dengan tema Kurikulum Merdeka Menuju Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kali ini kita kedatangan tamu dari Sekolah SMK Negeri 4 Goa. Sesuai tema podcast kita kali ini yaitu Kurikulum Merdeka Menuju Merdeka Belajar. Maka dari itu kita kedatangan tamu dari teman-teman yang sekolahnya sudah menerapkan sistem pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, sebelum kita sharing-sharing lebih lanjut, saya persilahkan kepada teman-teman saya di samping untuk memperkenalkan diri dan sekolahnya lebih jelas. Silahkan, Kak. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Jibril Sakkisa. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Fajri. Kami berdua adalah perwakilan dari siswa SMK Negeri 4 Goa. Kami berdua kelas 11 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau yang biasa disingkat TKJ. Di sekolah kita ada beberapa jurusan, Kak Fajri. Baiklah, di sekolah kita itu ada 6 jurusan. Salah satunya yang disebutkan tadi oleh teman saya yaitu Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Dan di sekolah kami juga memiliki banyak organisasi dan ekstrakurikuler yang mungkin menjadi salah satu pendorong menjadikan sekolah kami menjadi pusat keunggulan di Kabupaten Goa. Wah, luar biasa ya. Ya, terima kasih, Kak. Oke, jadi teman-teman semua mungkin jika ingin berkunjung atau ingin melihat-lihat situasi di sekolah kami SMK Negeri 4 Goa, silakan datang. Di alamat lengkapnya itu ada di mana, Kak? Jalan Basa Dengawing nomor 127 Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Wah, ya. Jadi marketing kakak-kakak ini bagus juga ya. Oke, kalau begitu lanjut. Jadi teman-teman semua sudah dengarkan kalau kakak-kakak tadi sudah menjelaskan bahwa luar biasa ya, sekolah mereka merupakan salah satu sekolah atau SMK pusat keunggulan di Kabupaten Goa. Mungkin itu juga ya Kak yang menjadi salah satu faktor sekolah kalian lebih dulu menerapkan sistem pembelajaran kurikulum merdeka ini. Ya, bisa jadi, Kak. Oke, kalau begitu boleh dong kakak jelaskan kepada para penonton atau teman-teman sekalian apa sih sebenarnya kurikulum merdeka ini dan apa saja yang menurut kalian beda dari kurikulum merdeka ini dengan kurikulum sebelumnya. Mungkin bisa dijelaskan dari siapa dulu nih? Ya, dari saya dulu ya, Kak. Oke, jadi teman-teman, setahu kita kurikulum merdeka itu adalah kurikulum baru yang tujuannya memerdekakan pelajar atau siswa-siswi dalam proses belajar atau mencari ilmu di sekolah. Apa sih maksudnya? Jadi kurikulum merdeka belajar ini adalah inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa-siswi. Mengapa disebut merdeka belajar? Karena kurikulum ini memberikan kebebasan kepada siswa-siswi dalam memilih minat belajar mereka. Juga bisa mengurangi beban akademik dan mendorong kreativitas para guru di Indonesia dalam mengajar siswa-siswinya. Ya betul Kak, dan menurut kami itu kurikulum merdeka sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Karena di kurikulum merdeka ini tepatnya di sekolah kami melakukan moving class atau sistem blok yang dimana itu siswanya yang mencari kelas dan gurunya dan bukan guru yang mencari siswa dan kelasnya. Oke, jadi begitu ya teman-teman kira-kira perbedaan atau keunikan dari kurikulum merdeka ini yang tadi kakak-kakak telah jelaskan dengan baik dan secara rinci. Jadi kita sudah mempunyai sedikit gambaran mengenai kurikulum merdeka ini. Nah, selanjutnya mau tanya lagi nih Kak. Setelah ada kurikulum merdeka ini, kan ada sebuah mata pelajaran tambahan yang namanya P5. Mungkin kakak bisa jelaskan apa sih itu P5 dan apakah ada hubungan kuat antara P5 ini dengan kurikulum merdeka menuju merdeka belajar tersebut? Oh iya, jadi P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ini secara singkatnya adalah pelajaran tambahan yang sekolah kami terapkan setelah adanya kurikulum merdeka yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan karakter kita. P5 ini juga ada nilai raportnya tersendiri sehingga menjadi sangat penting untuk kita sebagai siswa-siswi untuk ikuti. Jadi itulah kenapa P5 itu sangat berhubungan dengan kurikulum merdeka, karena agar mengoptimalkan secara lebih lanjut dengan tujuan dari kurikulum merdeka ini saja. Oke, betul. Jadi mungkin bisa disimpulkan ya bahwa kurikulum merdeka menuju merdeka belajar ini adalah kurikulum yang memberi manfaat
bukan hanya terhadap siswa-siswi, tapi juga guru yang mengajar agar keduanya bisa meningkatkan kreativitas dalam proses belajar mengajar. Ya, betul sekali Kak. Jadi kurikulum Merdeka ini sebenarnya memiliki banyak sekali manfaat dan dampak positif di pendidikan Indonesia. Hanya saja kembali lagi kepada kita, tergantung cara kita bagaimana menggunakannya atau menerimanya. Mungkin sedikit sebagai contoh dari pengalaman saya sendiri, yaitu saya pernah membuat sebuah karya film pendek bersama teman-teman saya di sekolah. Itu adalah salah satu proyek dari P5 kami yang diberikan oleh guru P5 yang mengajar di kelas kami. Ya, betul-betul. Memang masih banyak juga yang saya dengar siswa-siswi bahkan sampai guru yang mengeluh mengenai kurikulum Merdeka ini. Padahal kan banyak sekali peluang untuk menjadikan pendidikan di Indonesia lebih baik lagi dengan kurikulum ini. Ya, tapi memang kembali lagi bagaimana cara kita memanfaatkannya dengan baik. Oke, mungkin sudah cukup teman-teman yang telah kita bahas pada hari ini dan apa yang telah kita dapatkan hari ini. Bersyukur sekali bisa cerita dan sharing-sharing dengan kakak-kakak di samping saya. Tapi sebelum kita tutup, ada nggak motivasi tentang pendidikan di Indonesia atau untuk semua pelajar di Indonesia yang ingin kakak-kakak sampaikan kepada teman-teman semua sebagai motivasi di akhir perbincangan kita? Dari siapa nih? Dari saya saja. Oke, mungkin sedikit saja. Untuk semua yang lagi menuntut ilmu, baik itu seorang pelajar maupun guru, tetap semangat. Selalu ingat bahwa untuk meningkatkan pendidikan diperlukan niat yang kuat dan usaha yang keras. Jadikan semua peluang sebagai proses kalian untuk terus menjadi lebih baik. Ya, dan terakhir dari kami cuma mau bilang, ayo bersama sukseskan kurikulum Merdeka menuju Merdeka Belajar ini. Luar biasa ya teman-teman. Kalau begitu terima kasih Kak atas ilmu dan waktu yang telah diberikan untuk hari ini. Juga perhatian teman-teman semua yang sudah menonton podcast singkat kita sampai akhir. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang kita selanjutnya dengan tema podcast yang lebih menarik. Saya Rafaira Rahman undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian podcast singkat dari kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.